Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya saudara. Tema kita adalah hanya untuk persiapan. Waktu hidup ini menjadi sangat berharga saudara. Dan hidup menjadi sangat indah. Tak kala kita menyadari dan mau menerima bahwa hidup di dunia ini hanya sebagai persiapan untuk kehidupan yang sesungguhnya nanti di balik kubur, di langit baru dan bumi yang baru. Kalau jujur saudara, bahwa hidup ini hanya untuk mengumpulkan berkat kekal untuk mempersiapkan diri masuk ke kerajaan yang Allah Bapa sediakan. Jadi mestinya kita harus mempersiapkan atau menyimpan harta abadi ini saudara sebanyak-banyak mungkin. Tentu harta abadi yang saya maksudkan di sini adalah perubahan kodrat ilahi saudara. Perubahan kodrat dari manusia berdosa sampai berkodrat ilahi. Seperti yang dikatakan saudara di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Dikatakan begini. 2 Petrus 1, 3 dan 4 saudara. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ini yang berguna saudara. Jadi yang lain itu tidak berguna. Jadi yang berguna itu adalah berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini saudara. Ini sama berkaitan erat dengan Ibrani pasal 12 ayat 9-10 saudara. Dikatakan begini, Ibrani 12 ayat 9 sampai ayat 10. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya saudara. Jadi hanya ini tujuan hidup kita saudara. Tidak ada yang lain. Memang kita punya tanggung jawab ya saudara, mengurus rumah tangga, bekerja, apakah bekerja di dalam dunia pemerintahan, swasta, atau entah menjadi petani, jadi sopir, security, apa saja profesi kita. Tapi itu tidak menjadi tujuan saudara. Tidak boleh dimutlakkan. Sebab yang mutlak itu adalah mempersiapkan harta abadi. Bukan yang sifat sementara itu. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini saudara bisa meninggal
kecelakaan saja bisa meninggal mendadak. Jangan karena merasa masih muda atau punya semacam asuransi kesehatan yang kalau sakit ada asuransi yang dapat membiayai. Tidak boleh berpegang kepada perkara-perkara itu, saudara. Walaupun kita punya asuransi yang dahsyat, saudara. Tapi kita bisa dijemput oleh maut loh. Entah mengalami kecelakaan, jatuh dari pesawat, mobil tabrakan, masuk jurang terbalik, tergelincir, terpleset di kamar mandi, kepala terbentur di dinding, kena serangan jantung, putus pembuluh darah. Wah, banyak saja kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita, yang tidak seorang pun tahu, saudara, bisa teralami. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri dari hari ke hari. Jangan terlena, jangan tertidur, saudaraku. Jangan terbawa arus oleh cara hidup anak-anak dunia yang hanya menghabiskan waktu dengan jalan-jalan, wisata kemana-mana. Bukan tidak boleh, tapi kalau itu sudah menjadi edik atau menjadi kebiasaan, kemungkinan besar orang-orang begini akan lupa bahwa dia sebenarnya bukan berasal dari dunia ini. Dia bisa mengalami kegagalan mempersiapkan diri untuk masuk di dunia yang akan datang. Dia hanya sibuk dengan hal-hal yang mestinya tidak perlu disibukkan. Orang yang mengerti kebenaran akan memanfaatkan, tidak akan menyia-nyiakan setiap detik, menit. Tentu selain dia mempersiapkan diri atau mengumpulkan berkat abadi, dia pasti akan memikirkan bagaimana aku menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa ku bawa di hadapan Tuhan. Karena banyak orang akan binasa, saudara. Akan binasa. Tetapi ini kan tergantung, saudara, tidak bisa dipaksa. Bisa saja Anda berpikir ya, penggembala atau pendeta ini memaksa kita untuk melakukan itu. Oh, tentu tidak. Tapi saya hanya peringatkan, saudara, hidup kita singkat. Apa sih yang bisa membahagiakan kita? Berapa lama sih kita menikmati? Berapa lama saudara punya harta entah 1 triliun? Berapa lama kau menikmati itu? Kalau seseorang kena sakit penyakit, tidak usah jauh-jauh kalau kena serangan jantung, Anda sudah tidak bisa menikmati makanan enak. Iya. Apalagi kalau kena penyakit diabetes. Saya sudah melatih semua jenis makanan tidak enak di lidahku. Dan saya sudah belajar mematikan itu. Begitu doang. Pegang uang banyak begitu doang. Tidak ada yang membahagiakan kecuali Tuhan kebahagiaan kita. Pakaian seindah bagus pun begitu. Sebentar saja kita pakai, setelah itu kita simpan, tidak ada gunanya. Mau punya mobil bagus yuk gitu doang, rumah bagus apalagi, seks apalagi, begitu doang. Tidak ada yang nikmat, tidak ada yang melebihi kebahagiaan kecuali hanya Tuhan, saudara. Orang nanti baru sadar ketika sudah berada di ruang ICU, di IGD, sudah pasang infus, baru dia menyadari ternyata semua sia-sia. Kalau Pak Eras bahasakan itu mainan. Kalau waktu kecil kita, ya laki-laki suka
punya mobil mainan. Ya saudara, kita beli mainan, main-main mobil kecil-kecilan. Setelah besar kita beli mobil asli. Ternyata hanya mainan, saudara. Baru kita, wah ternyata mainan semua ini. Karena semua akan ditinggalkan, sebagaimana kita waktu kecil suka main mobil-mobilan. Setelah besar kita tinggalkan. Demikian pula saudaraku, dengan kendaraan sebagus apapun itu, rumah sebagus apapun akan ditinggalkan. Tidak ada yang membahagiakan kita saudara, kecuali Tuhan. Menyampaikan ini mungkin saudara memandang lebay. Tapi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tahu ini benar. Saya saudara jam 3 sudah bangun. Sudah berdoa itu saudara. Baru saya persiapkan diri saya mandi. Baru saya mimpin doa pagi ini. Serius. Tidak ada lagi kebahagiaan. Maka saudara, saya berharap saudara mendukung pekerjaan Tuhan ini yang besar. Kami juga punya sekolah, Aira juga buka sekolah di tempat kita, saudara dukung. Ya saudara, sangat membutuhkan dukungan dari saudara. Supaya sekolah kita ini juga bisa terus berlangsung, karena ada yang harus dibeasiswa. Ya saudara, jangan berpikir kita mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ada. Saudara, ini yayasan. Ini kita hanya membutuhkan tangan-tangan yang bisa terhulur untuk menopang pekerjaan Tuhan yang besar. Demi menyelamatkan generasi muda yang dipercayakan kepada kita. Karena ke depan dunia makin bertambah fasik. Dan saya perlu umumkan kepada saudara sekalian bahwa tanggal 12 Desember ada Natal bersama Kawan Wa Bermazmur yang kami laksanakan di Manado, yang akan dipimpin oleh Bapak Eras. Ya saudara, dukung bersama saudaraku, dan lebih utama saudara doakan. Saudara mungkin tidak bisa mensupport dengan dana, tapi doa sangat penting. Karena kita sedang menghadapi kuasa kegelapan. Ya, pasti akan ada banyak penghalang-penghalang. Tapi kita percaya Elohim Yahweh Bapa kita akan membela kita. Amin, saudara.